Maaf, motong sebentar. Untuk teman-teman yang masih kesulitan buat trading plan, masih belum paham cara membuat trading plan seperti apa, kami bagikan cara membuat trading plan itu ada di Pipzilla Systema. Di ebook ini, teman-teman bisa belajar mengcopy paste trading plan yang kami buat selama beberapa tahun terakhir. Ebook ini kami bagikan secara gratis tentunya. Untuk mendownload, cek linknya di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Buat teman-teman yang udah belajar dan belum belajar tentang chart pattern, wajib tahu definisinya. Jadi sebelum kita mengetahui ya, kita lihat chart pattern itu ada yang kayak wedges, ada yang bentuknya segitiga, triangle. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kita harus tahu dulu chart pattern itu apa. Chart pattern itu adalah pola grafik harga yang terjadi secara berulang, dan polanya bisa digunakan untuk memprediksi kemana harga akan bergerak. Nah, jadi teman-teman di sini ya, jadi teman-teman harus lihat yang di garis bawah ini nih, yang warna merah ya, terjadi secara berulang dan kita bisa pakai untuk memprediksi kemana harga akan bergerak. Kalau kita bisa memprediksi harga kemana akan bergerak, kita bisa mendapatkan profit ya teman-teman. Nah, jadi kuncinya itu adalah kita bisa memprediksi dan terjadi secara berulang. Jadi ini adalah dasar kenapa kita bisa ataupun boleh memakai chart pattern untuk memprediksi harga ya. Nah, sekarang kalau ditanya nih, pola grafiknya itu seperti apa sih? Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah pola grafik chart pattern. Ya, di sini macam banyak jenisnya, itu banyak banget jenisnya. Ada yang namanya double bottom. Ini di sini ya teman-teman nih. Double bottom, ada yang namanya bull flag, ada yang namanya bull pennant, ada ascending wedge, descending wedge, triple top, bear flag, bear pennant, inverted head and shoulders, inverted cup and handle. Wah, banyak di sini ya teman-teman. Nah, tapi hari ini saya akan mengajarkan beberapa saja yang paling sering keluar di market ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini semua adalah pola yang berulang. Jadi biasanya kalau terjadi double bottom ini ada kemungkinan terjadinya reverse trend. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, sekarang kita coba masuk dan membahas masing-masing dari pattern yang biasanya paling sering keluar. Nah, pertama kita tahu dulu sebenarnya buat apa sih si pattern yang kita mau pelajarin ini gitu. Ya, pattern yang mau kita pelajari ini sebenarnya targetnya itu kita tahu di mana harus entry, di mana targetnya dan di mana stopnya. Nah, ini teman-teman. Jadi kita kan memanfaatkan pola yang biasanya sering berulang ya. Ingat, pola ini berulang tapi nggak pasti terjadi. Jadi kalau misalnya kita melihat dan kita yakin gitu, oh ini bentuknya kayak falling wedge nih bentuknya. Apakah pasti kayak gini? Pasti naik? Nggak juga gitu. Karena namanya market itu nggak bisa diprediksi. Kita bisa memprediksi tapi nggak akan 100% akurat. Nah, jadi kemungkinan kalau misalnya kita melihat pola ini yang pastinya lebih dari 50-50 ya. Kalau pengalaman saya sih chart pattern ini kalau kita benar yang lihatnya dan dikonfirmasi dengan support resistance, itu kurang lebih bisa sampai 70% teman-teman. Ya. Nah, sekarang nih, ini misalnya nih ya, ini falling wedge. Nah, target kita itu kalau misalnya ke bentuk pattern seperti ini, kita udah tahu entry-nya di mana, stop-nya di mana, targetnya di mana. Ini juga sama ya, bullish rectangle, kita tahu nih entry-nya di mana, yaitu ketika tembus resistance, dan stopnya di mana ketika tembus support. Jadi kalau kayak gini kan kemungkinan balik arah. Nah, konsep dari pattern itu bakal seperti ini ya teman-teman. Jadi yang teman-teman perlu hafalin tuh konsepnya. Nih konsepnya ya, selalu seperti ini. Entry-nya itu ketika break resistance. Jadi kalau teman-teman udah belajar resistance dan juga udah pernah belajar trendline sebelumnya, ini kan trendline ya, harusnya teman-teman udah paham konsep ini. Makanya saya peringatkan kalau misalnya teman-teman yang memang mau belajar chart pattern ini harus sudah tahu basic-basicnya dulu, seperti support resistance dan juga the trend line. Ini juga sama nih, yang ini. Ketika dia tembus support, ya support trend line, naik entry di sini. Tapi ketika dia memantul ke atas nih, artinya kan salah prediksi. Nah, disinilah kita stop loss. Kunci dari chart pattern itu seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat pattern, ya bukannya kayak gini ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai masuk jenis chart pattern. Nah, jadi jenis chart pattern itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu ada continuous pattern, yang kedua ini reverse pattern. Nah, ini teman-teman harus pahamin ya. Continuous pattern itu artinya apa? Kalau masuk ke dalam jenis continuous pattern,
dia kurang lebih seperti ini gerakannya teman-teman. Nah, ketika chart naik seperti ini kan chartnya lagi naik kan. Kalau chartnya naik dan dia continuous pattern, artinya dia akan berlanjut. Yang artinya ketika dia sudah naik, akan naik lagi. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita melihat pattern continuous ya atau continuous, artinya teman-teman bisa lihat trennya dari garis besar apa naik, artinya dia kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikannya. Ya, ini konsep yang paling penting. Kalau teman-teman melihat reverse pattern, ini lanjut ke atas sih artinya. Kalau reverse pattern gimana? Nah, kalau teman-teman melihat reverse pattern, itu jadinya seperti ini. Jadinya jatuh. Dan ini artinya mantul ke bawah, teman-teman. Nah, jadi ketika kita melihat pattern ke kiri atau pattern yang kanan, nah kita jadi bisa memprediksi apakah dia akan lanjut atau dia akan ke bawah. Nah, itu teman-teman yang kita cari, ya. Nah, sekarang kita lihat masuk ke sini. Ke yang pertama, continuous pattern atau pattern lanjutan ya. Continuous kan artinya berlanjut. Artinya kalau kita lihat dia lagi naik, ya berarti berlanjut naik. Gitu. Atau kalau dia turun, artinya berlanjut turun. Nah, yang pertama nih teman-teman. Yang pertama dan paling sering keluar ya teman-teman. Itu adalah triangle patterns. Nah, biasanya udah mulai masuk ke jenis-jenis pattern yang ini nih ya teman-teman, udah mulai pusing. Aduh, ada yang namanya triangle, ada yang namanya wedges, ada yang namanya bla 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 bla, banyak banget teman-teman. Nah, sekarang saya akan kasih tips buat teman-teman hafal. Teman-teman hafalkan dari bentuknya. Ini misalnya, ini kan namanya triangle pattern ya teman-teman. Triangle artinya segitiga. Nah, teman-teman harus tahu, oh ini segitiga bentuknya, berarti namanya triangle patterns. Jadi bentuknya harus segitiga seperti ini teman-teman. Contohnya gimana nih? Contohnya seperti ini. Nah, jadi ketika kita menarik garis trend line, misalnya ada grafiknya nih kayak gini ya teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat kan? Ini grafiknya naik seperti ini. Tetapi dia kayak berhenti di area resistance yang ini nih teman-teman. Tapi sedangkan trend line supportnya itu dia masih naik terus nih. Nah, kalau kayak gini nih teman-teman, ini udah tanda-tanda nih, dan teman-teman bisa tarik nih kan garis resistance, ini garis support trend line lah ya. Nah, kalau kayak gini bentuknya jadi segitiga seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, oh ini namanya triangle pattern. Jadi teman-teman nggak usah ngapalin lagi. Wah, kalau pattern seperti ini bentuknya seperti ini, enggak, teman-teman lihat namanya aja. Oh, ini bentuknya segitiga. Berarti namanya triangle pattern. Nah, kalau misalnya jenis-jenisnya ini teman-teman tinggal lihat aja. Kalau ascending triangle kan, ascending itu artinya naik ya. Kalau descending kan turun. Ya udah, berarti kalau ascending triangle ya dia segitiganya cenderung naik nih teman-teman. Kan teman-teman lihat ini kan, naik kan segitiganya. Tuh. Ya kan? Ini namanya ascending triangle pattern. Sedangkan kalau yang turun seperti ini namanya descending triangle pattern. Jadi gak usah ngapalin, tapi teman-teman pahami konsepnya, ya. Kalau triangle pattern ya bentuknya segitiga dong gitu. Ya, kalau simetrik ini segitiga sama sisi, bukan segitiga siku-siku. Gitu gampangnya teman-teman. Dan untuk membuat dan melihat ini itu juga teman-teman tinggal pakai resistance, tinggal pakai trend line, dan juga tinggal pakai support resistance lah teman-teman. Jadi itu udah harus banget paham ya support resistance. Itu nggak boleh di-skip. Trend line juga sama, nggak boleh di-skip. Karena pelajaran-pelajaran kita berikutnya pasti akan membahas tentang ini terus. Kita akan pakai itu terus ya. Nah, jadi inilah yang pattern yang sering keluar. Dan kalau teman-teman ingin pahami satu lagi nih teman-teman, yaitu konsepnya ya. Kenapa konsep ini, kenapa kalau kita lihat segitiga ini kemungkinan besar naik? Jadi ini ada filosofinya ya teman-teman, gak sembarangan. Jadi kalau misalnya seperti ini, artinya kan dia kenaikannya kuat ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman rasain ya, turun harganya terus naik lagi, turunnya makin kecil terus naik lagi. Ini kan artinya kita udah mulai kebayang ya, oh ini artinya kan trend line-nya kuat nih. Artinya dia lama-lama pasti akan menembus ini teman-teman. Iya kan, makin lama makin kecil dan naik kan. Dan ketika udah jeblos resistance ini artinya adalah harga yang dianggap mahal oleh kebanyakan orang. Dan ketika sudah tembus, artinya orang pikir, wah ini pasti bakal makin mahal. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan kalau terjadi pattern seperti ini ya teman-teman, tunggu ke atas,
turun dulu, teman-teman baru buka di sini. Ya, tunggu koreksi dulu. Biasanya setelah tembus ada koreksi. Atau kalau teman-teman mau pakai trigger nggak boleh. Jadi ketika tembus di sini, teman-teman open. Itu juga boleh. Ya, ada 2 cara untuk open. Yang pastinya teman-teman open daerah sini, stop loss-nya di sini, ini SL-nya, ini entry, dan TP-nya di sini. Ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini juga sama. Ketika dia udah tembus resisten, tunggu koreksi dulu. Pasti ada koreksi, nggak mungkin lanjut terus. Kalau lanjut terus berarti kuat banget, pasti didorong sama berita. Artinya kita entry di sini, stop loss-nya di mana? Pokoknya stop loss-nya harus di atas itu ya, di atas ini. Ini ada resistance dan ini ada resistance trendline ya. Jadi kita kalau bisa pasangnya itu di atas ini teman-teman, biar aman. Ya, atau enggak di luar trendline ini aja. Di sini juga boleh. Tapi kalau saran saya sih mendingan di sini aja. Atau TP-nya juga kan agak jauh di sini jadinya. Gitu teman-teman ya. Ini juga sama, kalau kayak gini kita entry di sini ketika mantul. Udah gitu kita TP-nya di sini. Kalau misalnya SL-nya kita tarik, ini ada support, ini ada trend line, nah kita kalau bisa di bawah sini. Ini SL-nya. Ya. Nah, kurang lebih gitu. Ini untuk awal-awal ya, ini kurang lebih untuk triangle pattern. Ya. Kedepannya kita bakal bahas pattern-pattern yang lain dengan konsep yang sama. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan bentuknya segitiga ya, teman-teman. Artinya triangle patterns. Nah, sekarang namanya candle patterns, teman-teman. Candle itu apa? Asal usulnya dari sini, teman-teman, dari kanal atau saluran. Jadi yang pakar jadi itu benar. Nah, kalau misalnya sideways apakah benar atau enggak? Nah, kurang lebih benar juga. Tapi bukan dari situ kita ambil namanya. Gitu. Tapi benar. Channel itu biasanya dari yang lagi sideways. Nah, kayak gimana bentuknya? Kayak gini, teman-teman. Ya kurang lebih kayak sideways atau sejajar ya. Kayak yang Pak Adi Chandra ngomongin. Jadi dasarnya itu memang dari saluran. Kalau saluran air kan bentuknya begini ya, atau kanal, atau kayak selokan lah ya. Kalau kata kasarnya selokan. Ya selokan kan kayak begini kan, lurus, kotak gitu kan. Nah kurang lebih ini juga sama kayak saluran air. Nah kalau kita lihat di sini, ascending channel pattern. Kan teman-teman udah tahu bentuknya kan kayak saluran atau sejajar, bener ya. Jadi itu bisa untuk mempermudah kita juga tuh. Kayak saluran atau sejajar kayak gini. Nah kita tinggal lihat aja nih, ascending atau descending. Kalau ascending naik, kalau descending ya turun. Udah. Kalau misalnya lurus, artinya rectangle candle pattern. Ya, kalau sideways-nya lurus kayak gini. Nah, gitu kan. Jadi gampang kan, ngapalinnya gampang banget gitu. Yang penting kita apa konsepnya? Oh, channel pattern karena bentuknya kayak kanal atau saluran air. Ya udah, bentuknya kayak gini, dihubungkan dengan trend line. Ada trend line atas, trend line resistance, trend line support. Ya, teman-teman. Atau kalau yang ini ada resistance, ada support. Nah, ketika dia tembus ke atas nih teman-teman, ketika dia tembus ke bawah nih, ini pokoknya konsepnya cuma satu teman-teman. Ketika dia break resistance ataupun break support, artinya dia akan melanjutkan trennya teman-teman. Jadi konsepnya kayak gitu. Makanya konsep support dan resistance akan terpakai dimanapun, baik di candlestick pattern seperti yang sudah Pak Robi jelaskan minggu lalu, maupun di chart pattern seperti ini. Ya, kalau kayak gini gimana opennya Pak? Kalau kayak gini ya opennya berarti di sini. Ini kan kayak gini kan, nih tunggu naik nih, tunggu turun dulu, nah kita open di bawah sini. Ini kemungkinan naiknya akan gila nih kalau kayak gini. Nah, cuman kalau yang kayak gini sih saya lebih suka opennya di bawah sini ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya kalau ini kan udah naik banget. Nah, ini agak susah sih naik laginya. Kalau saya lebih suka bentuknya triangle pattern. Atau kalau yang lagi turun kayak gini juga oke. Yang pastinya kalau break trend line, itu biasanya dia masih suka lanjut ke bawah lagi, dia jadi kayak ada loncatan kayak gini loh. Wah, tembus, nah ini bikin lagi yang baru gitu. Jadi dia kayak ada loncatan teman-teman. Itu kalau break trend line ya. Dia berarti kuat banget lah. Entah karena ada berita atau emang perekonomiannya lagi seperti itu teman-teman. Atau yang ini nih, kalau saya lebih sukanya pakai yang ini nih, yang rectangle channel pattern. Ya kenapa? Karena ini kan konsep sideways ya teman-teman. Kalau lagi sideways ya kita kan biasanya scalping di sini ya, sell di sini, beli di sini, beli di sini, sell di sini, close lagi di sini gitu kan. Kita kan bisa scalping. Nah ketika dia tembus resistance, nah kita siap-siap open di sini teman-teman. Atau kalau mau nunggu konfirmasi bisa open di sini. Kayak gitu ya teman-teman. Nanti SL-nya di mana? SL-nya di sini. TP-nya sesuaiin aja agak jauh.
kayak gini teman-teman. Gitu. Nah kalau misalnya dia balik lagi ke sini gimana? Nah yang itu artinya memang berarti patternnya berarti ini nggak akurat kan? Memang kayak gitu teman-teman, nggak 100% akurat, tapi at least kalau kita lihat yang seperti ini, ada kemungkinan besar dia naik teman-teman. Gitu. At least kita mencari kemungkinan yang lebih dari 50-50, itu aja. Ya. Nah ini channel pattern teman-teman. Ada lagi nggak? Ada lagi continuous pattern.